Halo, Assalamualaikum fans drama Korea. Pada kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas soal SKB CPNS untuk tenaga SKM atau Sarjana Kesehatan Masyarakat, bisa itu Promkes ataupun Epidemiologi. So, untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai aja ya. Pertanyaan pertama, di negara X tercatat jumlah kelahiran bayi hidup sebanyak 3 juta dan ibu hidup hingga selesai masa nifas sebanyak, ini salah, ini tuh salah ya, yang benar tuh 2.991.000. Berapa proporsi kematian ibu di negara X? A. 290 per 100.000 kelahiran hidup, B. 300 per 100.000 kelahiran hidup, C. 310 per 100.000 kelahiran hidup, D. 330 per 100.000 kelahiran hidup, E. 340 per 100.000 kelahiran hidup. Menghitungnya, jadi untuk menghitung MMR, ini tuh maternal mortality rate ya, atau AKI, angka kematian ibu. Itu tuh jadi jumlah angka kematian ibu yang disebabkan oleh kehamilan, melahirkan sampai dengan nifas 42 hari. Biasanya dia kan per 100.000, jadi jumlah kematian ibu dibagi si jumlah kelahiran. Ini kelahiran hidup ya. Kelahiran hidup dikali 100.000. Nah, si 100.000 itu tuh karena ini kan per 100.000 ya. Jadi sama dengan, kita hitung dulu nih jumlah kematiannya berapa. Berarti 3 juta dikurangi 2.991.000. 10 kurangi 1, 9. 0, 0. Berarti jawabannya 9.000 ya, 9.000 AKI. Baru kita masukin ke rumusnya. 9.000 bagi kelahiran hidupnya 3 juta kan, dikali 100.000 sama dengan coret 9 bagi 3, 300, nolnya 2, 300. Berarti jawabannya ini ya, yang B ya, 300 per 100.000 kelahiran hidup. Dari laporan bulanan Puskesmas Y tahun 2012 diperoleh data jumlah pasien rawat inap penderita diare yang berusia di bawah 5 tahun dari bulan Januari sampai dengan Desember berturut-turut adalah 30, 35, 80, 70, 50, 60, 80, 100, 90, 110, 120, dan 150. Apa cara penyajian data yang paling tepat untuk menggambarkan jumlah balita yang dirawat inap dalam tahun 2012 di Puskesmas Y? A. Grafik histogram, B. Grafik batang, C. Grafik garis, E. Pie chart, D. E. Mapping. Jawabannya adalah B ya, grafik batang. Di grafik batang tuh biasanya kayak gini nih. Ini bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya lah. Nah, ini tuh biasanya di kayak gini kalau grafik batang. Jadi ini jawabannya yang benar ya. Jawabannya adalah B, grafik batang. Pertanyaan selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan peningkatan kasus diare pada siswa SD di Desa T adalah dalam 3 tahun terakhir. Salah satu sebab utama masalah ini adalah kebiasaan jajan makanan yang tidak bersih dan sehat. Siapakah sasaran primer dalam upaya intervensi untuk menanggulangi masalah tersebut? A. Penjualan makanan, B. Kepala sekolah, C. Orang tua, D. Siswa, E. Guru. Jawabannya adalah D. Siswa. Pertanyaan selanjutnya, seorang mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat yang berasal dari suku Minang sedang melaksanakan praktek belajar lapangan di Desa X.
yang penduduknya mayoritas berasal dari suku Jawa. Salah satu kegiatan yang akan dilakukan adalah penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan dengan air dan sabun. Audiens penyuluhan tidak mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan karena merasa penyuluh bukan berasal dari suku yang sama. Motif apakah yang melatar belakangi sifat masyarakat tersebut? A. Daya tarik antropologis, B. Daya tarik psikologis, C. Daya tarik geografis, D. Daya tarik personal, E. Daya tarik fisik. Jawabannya adalah A. Daya tarik antropologis. Anak umur 5 bulan dibawa ibunya ke puskesmas untuk imunisasi. Imunisasi yang sudah pernah dilakukan adalah hepatitis B 2 kali, polio 3 kali, BCG 1 kali, DPT 1 kali. Imunisasi apa yang perlu dilakukan saat ini? A. BCG dan DPT, B. DPT HIV, C. DPT hepatitis B, D. Hepatitis B dan campak, E. Campak dan BCG. Oke, kita lihat ya. BCG, ini imunisasi BCG itu untuk mencegah penyakit TBC kan. Nah, ini tuh dilaksanakan pada umur kurang dari 2 bulan. Ini cukup 1 kali aja. Setelah itu, hepatitis hepatitis B itu biasanya 0 sampai 7 hari, kemudian lebih dari 2 bulan. Nah, ini 1 kali. Nah, yang di sini 3 kali dengan intervalnya tuh 4 minggu. Ini intervalnya 4 minggu. Kemudian vaksin selanjutnya itu DPT. DPT juga sama, biasanya ini diberikan lebih dari 2 bulan ya. Selama 3 kali, intervalnya sama. Kalau imunisasi DPT sama hepatitis B itu 4 minggu. Bahkan sekarang tuh kan ada vaksin Pentabio ya. Jadi Pentabio tuh yang mereka tuh udah bersatu. Ini ada vaksin Pentabio kalau sekarang. Tapi ini masih pisah-pisah. Tapi bisa juga sih sebenarnya hepatitis B 2 kali. Mungkin yang satu usia 0 sampai 7 hari ya, atau kita sebut HB0. Nah, yang satu lagi bareng sama si DPT yang ini. Kan baru 1 kali nih DPT-nya. Nah, kita lihat lagi ya. 1 lagi nih. Untuk polio. Nah, untuk polio yang oral, yang ditetes, itu diberikan 4 kali. Biasanya pada saat bareng dengan BCG di usia sebulan. Terus misalnya pas DPT 1, DPT 2, DPT 3. Atau di penta, aku tulisnya sih di penta ya. Kadang kan kalau sekarang tuh udah ngasihnya Pentabio ya. Jadi penta 1, penta 2, penta 3 itu suka kita barengan. Tapi sekarang kan ada lagi tuh polio yang diinjeksi ya. Nah, ini tuh diberikan 1 kali pada usia bareng sama penta 3 biasanya. Atau 1 bulan setelah penta 3. Nah, yang terakhir campak. Kalau campak itu diberikannya pada usia lebih dari 9 bulan. Ini tuh 2 kali. Jadi nanti ada booster di usia 18 bulan. Inilah buat simpelnya. Ini tuh adalah imunisasi dasar di Indonesia. Sebenarnya kalau imunisasi kan banyak ya, ada apalah MMR lah, ada flu lah, ada pneumonia lah, itu kan banyak. Cuman untuk Indonesia itu imunisasi dasar wajibnya itu ya ini, imunisasi ini. Nah, ini biasanya yang sering ditanyain. Jadi kalau kita lihat kasus ini usia 5 bulan harusnya sih udah beres ya imunisasinya. Berarti kan ini telat karena dia baru mendapatkan DPT 1 kali, hepatitisnya 2 kali. Berarti 2 kali itu yang tadi 0 sampai 7 hari dia sekali, 1 kali lagi bareng dengan DPT. Imunisasi apa yang perlu dilakukan saat ini? Berarti yang perlu dilakukan saat ini adalah DPT 1 kali dan hepatitis B, yaitu jawabannya C. Sebenarnya ini kurang sih, harusnya tambah polio. Biar polionya udah 4 kali tuntas. Harusnya. Tapi ya karena nggak ada nggak apa-apa. Berarti jawabannya tetap yang C ya, DPT dan hepatitis B. Karena apa?
BCG dan DPT nggak mungkin. BCG kan udah cukup 1 kali aja. DPT dan HIV nggak ada vaksinnya. Hepatitis B dan campak nggak bisa karena campak diberikan pada usia 9 bulan. Terus yang terakhir campak dan BCG, apalagi ini campak 9 bulan. Ini BCG kan cukup 1 kali aja di usia 0 sampai 2 bulan gitu. Tapi kalau belum ya boleh diimunisasi gitu. Berarti jawabannya yang C ya. Pertanyaan selanjutnya ya. Formulir untuk KLB diare yang dilakukan secara rutin menggunakan A. LSD 4, B. LSD 1, C. W1, D. W2, E. WTF. Jawabannya adalah W2 ya. Jadi W2 itu atau laporan rutin itu biasanya dilaporin tuh mingguan. Ini tuh laporannya mingguan untuk program diare. Fungsinya itu adalah supaya dia tuh bisa mendeteksi terjadinya KLB. KLB itu kejadian luar biasa atau wabah. Nah, ini masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. 1 minggu sebelum PIN dimulai, tampak kepala puskesmas pakai saji sibuk rapat dengan staf untuk persiapan. Saat pelaksanaan, ternyata ada hambatan pada pos PIN A, yaitu jumlah sasaran imunisasi tidak tercapai dan jumlah vaksinnya kurang. Menanggapi masalah tersebut, kepala puskesmas tersebut menegur dengan keras staf pelaksana di pos PIN A, sedangkan staf yang berada di pos PIN lain dipuji-puji di depan forum. Hal ini mengakibatkan suasana kerja yang tidak mendukung dan motivasi kerja menurun. Pada pelaksanaan PIN pada soal di atas, unsur pokok manajemen manakah yang tidak dilakukan oleh kepala puskesmas? Oke, kita lihat ya. A. Planning, B. Organizing, C. Actuating, D. Controlling, E. Budgeting. Kita lihat ya, planning dia udah melakukan kan di sini ya, 1 minggunya. Berarti yang belum adalah ini. Jawabannya berarti adalah D. Controlling. Pertanyaan selanjutnya. Sasaran imunisasi pada Pekan Imunisasi Nasional tidak tercapai. Hal tersebut merupakan indikator apa? A. Input, B. Proses, C. Output, D. Outcome, E. Impact. Jawabannya adalah C. Output atau merupakan bagian dari hasil yang telah dilaksanakan atau dievaluasi. Cukup sekian dulu untuk bahas soal SKB CPNS kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam proses belajar menghadapi ujian SKB CPNS. Semangat terus dan jangan lupa tetap subscribe serta like dan komen ya untuk menunggu video-video aku selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.